Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih Cikutra pada pagi hari ini. Mari kita konsentrasikan waktu kita beberapa menit ke depan untuk kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita tinggalkan sejenak segala kegiatan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita perhatikan sungguh semua sarana yang ada sambil kita berdoa supaya semua sarana yang ada dapat berfungsi maksimal. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas susahan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami mengundang Kau hadir tempat kami masing-masing saat Roh Kudus mengurapi. Mari urapan Allah turun, hadirat Allah turun tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami datang menghadap hadirat Engkau ya Lawat Tuhan. kami di rumah, Kami mohon lawatan Engkau saat ini ya Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Pengajaran dari Tuhan berikan. Bukan saja kami menangkap mengerti, tetapi kami melakukannya supaya sejak dapat kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat, mohon rahmat-Mu Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat Engkau. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Gelombang badai hidup cobaan menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan
syukur melayani Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, bagi kami Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Segalanya, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. ya itulah Yesus. janji kita. Kita akan setia sampai akhir. Bersama keluarga kita dengan kasih Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Amin. Yuk mari kita akan angkat pujian bagi nama Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Yes, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin.
Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih itu mengalahkan segalanya. Amin. Bahkan ketika kita melayani Tuhan, bahkan ketika kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak ada kasih, itu pun Tuhan katakan sia-sia. Mari, biarlah pujian-pujian ini memperbaharui hidup kita. Amin. Kasih pasti lemah lembut, pasti murah hati, dan pasti memaafkan. Ayo mari kita angkat pujian ini, jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Katakan ajarilah kami saling mengasihi. Saling mengasihi. Ajarilah kami ini Saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada duanya. kudus tiada batas. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Kudus tiada batasnya. Oh, terima kasih. Amin, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus. siapkan hati kita Amin. untuk mendapat urapan Tuhan, menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan Amin, senantiasa. Yesus, amin. Dan kita mampu untuk memancarkan kasih Tuhan itu di dalam keluarga kita, di mana Tuhan kita ditempatkan. Kita membawa kasih Tuhan kepada dunia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam
hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Biarlah pujian ini adalah doa kita kepada Tuhan. Hanya Haleluya. kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. sampai ke Hatiku, hatiku. katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku Jauh melebihi semua. melebihi Katakan, yang terdekat sekalipun. yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Inilah yang Ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, pancaran Angkatlah hatimu. kehidupan yang mengalir dari Allah, Dekatkan hati kita kepada Tuhan. mengalir jamahan-Mu, Izinkan aliran kasih-Nya, mengalir Lawatannya. kasih-Mu Tuhan. Oh, Jamahan kuasa Roh-Nya. jamah lawat kami, Tuhan. jamah dengan kasih-Mu, Nyatakan hadirat-Mu. jamah dengan hadirat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu. Oh Yesus, Lawat kami Tuhan, terpuji akan nama-Mu. jamah, Syukur. kurang lama Kami sangkara meninggikan engkau, kami menyembah-Mu. jamah dengan kuat Terpuji akan kuasa-Mu nama-Mu. Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus. Kalau sebentar ya Tuhan, kami duduk diam di bawah Kurang kaki. lama tak kini misikiara. Kiranya urapan pengajaran dari Tuhan turun atas kami. Yesus, haleluya. Untuk kami dapat menangkap pesan Haleluya, Tuhan. haleluya. Bukan saja kami dapat menangkap pesan Engkau, tapi biarlah Tuhan berikan inspirasi, ide-ide Amin, amin. bagaimana kami mewujud Amin, nyatakan amin. kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Jesus. Mohon berkat dalam setiap keluarga kami. Kuralama sangkara. Mohon kasih-Mu mengalir memenuhi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama jangan menyia-nyiakan keluargamu. Jangan menyia-nyiakan keluargamu. Pada pagi hari ini saya akan membahas tema ini separuh, dan nanti malam dalam kebaktian malam dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan. Jadi ini bagian yang pertama, nanti bagaimana menyia-nyiakan keluarga secara halus, itu nanti di bagian nanti malam di kebaktian kita yang kedua jam 6 malam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan sampai kita menyia-nyiakan keluarga kita. Dan ayat firman Tuhan sangat tegas dan sangat jelas mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan anggota keluarga kita. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Seisi rumahnya artinya anak, istri, kakek, neneknya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita bayangkan isi ayat ini. Ayat ini berbicara bahwa kalau ada orang Kristen, orang percaya Yesus, tetapi dia rajin berdoa, rajin ibadah, rajin menyembah Tuhan, rajin ke gereja, tetapi melalaikan keluarganya. Dikatakan tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Maka ayat ini berkata bahwa orang itu murtad. Bukan cuma murtad, lebih jahat dibandingkan orang yang tidak beriman. Ternyata iman kita hanya bukan saja masalah dengan Tuhan, masalah akhirat, masalah hubungan dengan Tuhan. Tetapi ternyata juga berhubungan dengan keluarga kita sendiri. Kalau kita melalaikan keluarga kita, dikatakan murtad, lebih buruk dibandingkan orang yang tidak beriman. Konteks ayat ini berkaitan dengan pada gereja mula-mula ada begitu banyak janda-janda. Dan janda-janda ini tidak dipelihara. Orang Kristen sudah percaya Yesus, sudah rajin ke gereja, tetapi tidak mau merawat, tidak mau memelihara janda-janda atau nenek-nenek mereka. Karena itu Rasul Paulus menegur gereja mula-mula bahwa kalau hidup kita sampai melalaikan tugas tanggung jawab, yaitu tidak merawat atau memelihara nenek-nenek kita, dikatakan itu lebih jahat. Itu dikatakan orang sudah murtad meninggalkan Tuhan. Walaupun masih beriman, tetapi dikatakan lebih jahat, katakan lebih murtad. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berarti bahwa ada tanggung jawab besar dalam keluarga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan keluarga kita. Ada tanggung jawab besar dalam keluarga kita. Seorang bapak harus memberikan nafkah. Nafkah untuk istri, nafkah untuk anak-anak. Bukan untuk bekerja, cari nafkah, bukan untuk diri sendiri. Tetapi kok berani menikah, berani jadi bapak, berarti berani bertanggung jawab memberikan nafkah istri dan nafkah kepada anak-anaknya. Demikian juga ibu, memang ibu berperan tidak seperti bapak pencari nafkah, tapi tetap bisa membantu mengelola keluarga itu, memperhatikan keluarga itu, memelihara anak-anak. Bagaimana nafkah dari bapak diolah dengan bijak sehingga segala kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi. Jadi saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa kita harus memelihara anggota keluarga kita. Keluarga inti, istri, anak wajib. Termasuk kakek, nenek kita itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa kita katakan orang kakak saya lebih kaya, ya kakak saya saja melihara. Gak bisa. Ini tanggung jawab untuk memelihara orang tua, kakek nenek kita, apalagi istri dan anak anggota keluarga kita. Itu hukumnya sangat-sangat wajib.
memelihara keluarga. Dan kalau tidak mau memelihara keluarga, artinya murtad. Tidak mau memelihara orang tua, artinya murtad, meninggalkan Tuhan. Berarti orang yang sangat jahat sekali. Jangan sampai terjadi di dalam hidup kita. Jangan sampai kita lupa dan kita tidak memelihara orang tua kita. Baik, saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian, saudara. Istri dan anak adalah pemberian istimewa Sang Kuasa. Siapa menyanyiakan keluarga, siapa menyanyiakan keluarga, meremehkan penciptanya. Ternyata kita meremehkan, menyanyiakan keluarga, dikatakan sama dengan menyanyiakan Sang Pencipta. Saya undang kita akan lihat, simak bersama-sama satu kutipan video film kecil pada saat ini. Cinta seorang ibu. Wajib hukumnya kita menghargai orang tua. Di Jepang, pada zaman dulu pernah ada tradisi membuang orang tua yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari, ada seorang pemuda berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tidak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata-kata perpisahan sambil berusaha menahan kesedihan karena ternyata ia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu justru tampak tegar. Dengan tersenyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak pernah berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal. Firman Allah menekankan pula bahwa kita juga harus memperhatikan keluarga kita. Amsal 11 ayat 29 dikatakan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Artinya sia-sia, tidak ada gunanya. Mengacaukan rumah tangganya akan sia-sia, menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Amsal 14 ayat 1 dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Itu mendirikan rumah, tetapi yang bodoh katakan meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Makanya jangan sampai kita menyanyiakan keluarga. Maka kita tidak akan dapat apa-apa. Tidak ada manfaat bagi kita, tidak ada gunanya manfaat dalam hidup kita. Menyanyiakan keluarga kita akan menyesal. Karena tidak ada manfaatnya seperti menjaring angin. Ada budaya yang tidak bagus di Jawa Barat ini. Seringkali pria menikah, punya anak. Kemudian pindah kota lain, menikah lagi, punya anak. Pindah lagi, menikah lagi, punya anak. Betul-betul tidak bertanggung jawab. Menikah, punya anak, sampai ditanya, Bapak, anaknya berapa? Lupa. Nama anakmu siapa? Lebih-lebih lagi. Jumlah anakmu berapa? Lupa, saya nggak tahu. Waduh, sangat tidak bertanggung jawab. Lalu siapa yang akan memelihara si bapak ini ketika hari tua? Saya nggak tahu. Anaknya saja nggak ngerti siapa anaknya. Nah, saudara, jangan sampai budaya ini masuk dalam kehidupan kita. Menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Berani menikah,
berani bertanggung jawab. Kalau seorang suami, seorang pria berani menikah, berarti berani memberikan nafkah istri, nafkah kepada anak-anaknya, bertanggung jawab, menuntun mereka untuk sukses di hari mendatang. Jangan asal menikah, jangan asal punya anak saja. Marilah kita menjadi pria yang bertanggung jawab. Jangan sampai ada kekerasan dalam rumah tangga. Seorang wanita yang bersedia menikah berarti bersedia untuk repot, mengurus rumah, merawat suami, merawat anak, keluarga besar dan sebagainya. Jangan sampai meruntuhkan keluarga sendiri. Pelihara keluarga kita dengan baik. Jangan sampai kita punya anak dijual, dibuang. Masa bodohlah dengan pendidikannya, dengan masa depannya. Kasih makan seadanya, sekedarnya. Jangan asal membuat anak, tapi bertanggung jawab. Pikirkan dalam-dalam. Kadang-kadang ada keluarga yang memperkerjakan anak. Masih kecil dipekerjakan, disuruh mengemis, suruh kerja keras, suruh jualan. Kalau tidak mau disiksa. Bukan itu, anak bukan mencari nafkah. Nah, saudara, tugas tanggung jawab memelihara orang tua ketika menjadi kakek nenek kita. Perceraian termasuk juga adalah menyia-nyiakan keluarga. Karena dengan adanya perceraian itu, anak-anak akan pecah jiwanya, keluarga akan pecah, dan akan menyimpan kepahitan. Menyia-nyiakan keluarga termasuk juga adalah menyimpan kepahitan, dendam, kekerasan, dan sebagainya. Ada kisah dari burung namanya cekdau, yang burung ini burung hitam sejenis gagak. Dan dia begitu bergaya, kalau jalan di tanah dia begitu gaya, rasanya kayak sombong begitu, mengangkat dirinya. Ketika dia terbang ke atas, dia sering berbuat seperti akrobat, jungkir balik, show ya di angkasa. Kemudian kalau membuat rumah untuk mereka bertelur dan sebagainya, itu beberapa rombongan dan mereka buat suara yang rame di pohon. Tapi beberapa burung berkumpul bersama-sama buat rumah bersama dari rumput kering dan sebagainya, mereka buat sarang itu. Nah, suatu saat ada cekdau ini yang menemukan putung rokok yang masih menyala ujungnya. Dia ambil, dia terbang, kemudian dijatuhkan ke rumahnya, ke sarang burung, di mana di situ ada anak-anak di sarang burung itu. Ya otomatis karena ada putung rokok yang masih menyala, sarang burung itu terbakar, sehingga anaknya berjatuhan dan rumahnya hancur, sarang burungnya hancur. Ya satu kebodohan, inginnya bergaya, bawa oleh-oleh ke rumah, tapi ternyata bukan oleh-oleh ke rumah, celaka untuk rumahnya. Makanya di barat kadang-kadang orang bodoh itu dikatakan, kamu seperti burung cekdau ini. Ya, orang yang bodoh, katakan begitu. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu apa? Menghancurkan rumah kita sendiri. Menghancurkan rumah tangga kita sendiri. Itu katakan orang yang paling bodoh di dunia. Dan memang sosialian zaman sekarang ini bagi kaum pria zaman yang sulit. Ketika kaum pria itu tinggal di rumah, istrinya teriak-teriak mengusir dia, keluar rumah cari duit. Di rumah saja kamu dapat nafkah dari mana? Keluar rumah cari duit. Ya, ketika pria ini keluar rumah cari duit, oleh berjalan keluar rumah, dikejar Satpol PP. Pulang kamu, jangan jalan-jalan, jangan di luar rumah. Pulang, kerja di rumah. Aduh, sekarang gimana? Kerja di rumah salah, keluar rumah salah. Lalu kerja di mana kaum pria sekarang ini? Kalau di Israel zaman dulu, di atas soto katanya gitu ya. Di atas soto rumah, di atas rumah. Tapi rumah kita bentuk genteng, di mana di atas sotonya. Makanya ada Amsal yang berkatakan lebih baik tinggal pada soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi kalau ibu-ibu yang suka cerewet ngomong terus saja,
Maka dikatakan bagi kau bapak lebih baik tinggal di soto rumah. Tapi di Indonesia susah. Masa di atas genteng yang miring begitu ya. Tinggal di atas soto rumah katanya lebih baik dibandingkan tinggal dengan istri yang terus ngomong terus saja nggak habis-habisnya. Nah, saudara, jadi intinya pada pagi hari ini jangan menyanyiakan keluarga kita. Mari kita jaga nama baik keluarga kita. Kita memelihara keluarga kita dengan mengembangkan gaya hidup sehat, gaya hidup sukses. Setiap pribadi dalam keluarga mengembangkan diri, melatih diri dengan gaya hidup sehat, dengan gaya hidup sukses. Mengembangkan untuk saling menyayangi, bukan menyakiti, tapi saling menyayangi. Saling membantu, mendorong supaya anggota keluarga bisa saling maju, mendorong supaya semakin maju. Bukan narik mundur, tapi semakin maju. Yang saling menasehati, saling menghiburkan, menguatkan, supaya semakin berkembang. Nah, seharusnya itu juga ada di gereja untuk saling menasehati, saling menghibur, saling menguatkan, supaya kita makin maju, ya makin berkembang, makin bisa mengembangkan diri kita. Jadi kalau dinasehati jangan sakit hati, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Sebenarnya tujuannya adalah supaya kita saling membantu, saling membuat kita lebih sukses, lebih berhasil. Ya, kita saling membantu, anggota keluarga bisa. Zaman sekarang cari nafkah susah. Kalau di kaum pria saja memang berat, tapi bisa saja seluruh anggota keluarga bergandengan tangan untuk mencari nafkah bersama-sama. Ya, ciptakanlah suasana nyaman, suasana enak di rumah. Ciptakanlah rumah kita menjadi indah, surga. Jadi taman, rumah kita menjadi taman, jadi surga tempat kita. Dan kembangkan dalam rumah kita. Kembangkan cara ngomong yang baik. Ya, bicara yang halus, yang sopan, yang enak. Kembangkanlah damai, bukan nada tinggi, bukan bentak-bentak. Ya, tetapi ngomong yang enak, yang halus, yang sopan, yang damai. Ya, jangan nanti binatang dia panggil-panggil di rumah kita. Jadi kebiasaan yang baik, kebiasaan bicara, kebiasaan hidup yang baik, saya kira itu akan sebagai tanda kita menyayangi keluarga kita. Ya, saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian, kasih yang menghibur. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi bukan cuma kesenangan sendiri, tapi kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi jangan sampai kita cuma egois mementingkan diri sendiri, tetapi mari kita memikirkan untuk kepentingan bersama. Jangan sampai kita menyanyiakan anggota keluarga kita. Suami, istri, anak keluarga kita, apalagi seisi rumah kita. Jangan rela sampai ada yang mereka yang kelaparan. Jangan rela di antara mereka tidak bisa membayar uang sekolah. Jangan rela mereka sampai berhenti sekolah mereka atau sampai tidak ada kerjaan dan sebagainya. Mari kita berjuang bersama-sama untuk kebaikan bersama. Biarlah rumah kita menjadi sahabat, menjadi teman. Keluarga menjadi sahabat kita yang terdekat dan keluarga menjadi teman tatkala kita duka. Nah, saudara, suatu saat ketika saya menghadiri sebuah pemakaman, ketika peti diturunkan, ada orang yang lari-lari katakan, Ci. Orang pada nengok, ada apa ini, sudah pemakaman, sudah mau ditutup kok. Ada orang lari-lari. Ya, manggil-manggil. Ci, begitu. Dan ketika mereka sampai di dekat jenazah, maaf sih, aku ketinggalan. Ya, saya mau ngasih hadiah, tapi kamu kok dulu kecepetan pergi. Ya, kemudian orang sebelahnya, ya sudah, hadiahnya kasihkan aja sekarang. Ya, gimana? Kemudian dia buka tasnya, ternyata sepasang sandal jepit. Hanya itu, sepasang tanda jepit sebagai cinta kepada kakaknya. Ya, satu perhatian yang baik, walaupun tidak sampai, tapi ya lumayanlah sampai di makam.
bisa disampaikan di sana. Nah, saudara sekalian, karena itu jangan sia-siakan anggota keluarga kita. Jangan pernah menyanyiakan orang yang berarti buatmu. Karena engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih Biarlah masing-masing bisa merenungkan kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita menyanyiakan keluarga kita. dari Yesus, Apalagi tatkala anggota keluarga kita membutuhkan pertolongan. Mari kita dengan sukacita, dengan rela, saling membantu, saling mengulurkan tangan, saling berkorban, supaya seluruh anggota keluarga kita sejahtera. mengalir kasih dari tempat tinggi. Para bapak bisa memberikan nafkah, mengalir kasih dari mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. mengalir Kaum ibu bisa mengelola keluarga dengan bijak, mengalir sehingga tidak ada yang kelaparan dalam rumah. Semua kebutuhan tercukupi. Dan anak-anak pun memperhatikan orang tua, kakek neneknya, memelihara mereka, apalagi tatkala mereka tak berdaya. Jangan sampai dibuang, walaupun itu merupakan satu pengorbanan. Biarlah kita lakukan dengan sukacita. Siapakah di antara kita yang mau melaksanakan kebenaran firman Allah, tidak mau menyanyiakan anggota keluarga, angkatlah tangan. Dan siapakah di antara kita yang keluarganya mau dilawat Tuhan pada pagi hari ini, angkatlah tangan. Masing-masing bisa berdoa supaya Tuhan berikan kemuliaan. Silakan bagi saudara keluar, khususnya pagi hari ini saya mengundang bagi saudara yang rindu keluargamu dilawat Tuhan, angkatlah tangan. Masing-masing masuk dalam doa sambil berseru kepada Tuhan. Kita masing-masing bisa mendapat lawatan, khususnya keluarga kita. Saat itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat di hadapan Engkau. Kami berdoa, pulihkanlah setiap keluarga kami, ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan melawat setiap keluarga kami saat ini. Terjadi pemulihan saat ini. Segala sakit hati, dendam, marah Tuhan cabut dan Tuhan buang. Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Setiap keluarga kami memiliki sikap berubah gaya hidup dan sikapnya untuk saling menolong, saling menasihat, saling membantu, saling membangun satu dengan lain. Membangun home, suasana nyaman di rumah, membangun taman di rumah supaya indah baik secara jasmani maupun dalam batin kami ada suasana yang indah di rumah. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan sendiri yang menyatukan, Tuhan sendiri yang melawat setiap anggota keluarga. Mohon berkat-Mu Tuhan curahkan dalam nama Yesus. Tuhan curahkan rezeki dan keluarga kami. Tuhan curahkan kebahagiaan, Tuhan curahkan kesuksesan, Tuhan curahkan tuntunan dan bimbingan Engkau Tuhan. Supaya setiap anggota keluarga dapat mengembangkan gaya hidup sukses, gaya hidup berhasil, gaya hidup sehat. Supaya masing-masing sehat,
sikap yang baik, sehingga satu dengan yang lain terjadi keharmonisan. Mohon Tuhan tuntun dan bimbing kami, dan Roh-Mu sendiri Tuhan yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi anggota keluarga yang baik, yang bertanggung jawab. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kayak persilakan saat ini untuk keluarga dari Bapak Freddy bisa menaikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan keluarga dari Bapak Freddy. Shalom, jemaat Ciputra yang dikasihi Tuhan. Kami keluarga Freddy akan mempersembahkan pujian dengan judul Aku Pasti Sanggup. Melalui pujian ini kami diingatkan kalau bagaimana penyertaan Tuhan dan yang sangat luar biasa di saat kita boleh mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan pasti sanggupkan buat kita semua. Kita pasti bisa melewati cobaan ataupun badai apapun dalam kehidupan ini. Kita pasti sanggup melaluinya. Semoga melalui pujian ini menjadi berkat bagi semuanya. Saat aku selalu
Aku pasti sanggup, aku selalu memandangkanmu. Aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas persembahan pujian dari keluarga Bapak Freddy. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kemudian kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kalau ada Bapak Ibu ada pokok-pokok doa, inilah saatnya kita bisa berdoa secara pribadi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Silakan Bapak Ibu yang ada pokok-pokok doa bisa menyampaikan kepada Tuhan. Atau Bapak Ibu ingin menyampaikan doa syafaat, silakan bisa menyampaikan kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang butuh dukungan doa. Barangkali ada yang sakit, menghadapi pergumulan, angkatlah tangan. Bagi saudara yang rindu dapat lawatan Tuhan, angkatlah tanganmu sambil berdoa. Rasakan kuasa Allah turun. Saat itu Tuhan kami berdoa. Khususnya setiap pribadi yang mengangkat tangan di hadapan Engkau. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi kekusutan masalah, mari Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Tunjukkanlah jalan keluar-Mu ya Tuhan. Bagi kami yang butuh kekuatan baru, Tuhan lawat saat ini. Masa-masa kami hadapi, mohon Tuhan berikan hikmat untuk kami temukan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang melawat, turunkanlah sejahtera dari Engkau. Berikan hikmat para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, wibawa, kuasa, dan hikmat Tuhan. Supaya dapat mengatur bangsa negara kami dengan bijaksana. Dan sejahtera dari Engkau diturunkan. Singkirkanlah dari segala orang-orang jahat atau hal yang jahat ini mengacaukan bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah sejahtera, keamanan, kekuatan baru dari Engkau Tuhan berikan. Roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Tuhan. Kami mohon lawatan Tuhan untuk setiap keluarga yang hadir, yang bergabung dalam gereja cloud ini ya Tuhan. Kami mohon tumpangkan tangan Engkau. Turunkanlah rahmat, turunkanlah kekuatan baru, sukacita, damai sejahtera Allah, dan berkat Tuhan dicurahkan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Tandakkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mereka kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini ada pembagian kelompok di mana ketua kelompok nanti akan menyampaikan siapa yang menjadi pemenang untuk sembako gratis yang akan diumumkan di kelompok masing-masing, dan bagi mereka yang mendapatkan kupon sembako gratis ini silakan bisa mengambilnya nanti tanggal 29 sampai 31 Oktober ya, sambil bisa mengambil untuk persiapan perjamuan suci. Dan saya mengingatkan juga minggu depan silakan bisa menyiapkan amplop untuk kita doakan bersama-sama sebagai doa persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi minggu depan ada siapkan amplop untuk doa persembahan kepada Tuhan. Baik, sebentar siang jam 11 ada sekolah minggu, kemudian nanti malam jam 6 ada kebaktian malam. Kita lanjutkan khotbah kita yang pagi hari ini di nanti malam jam 6. Kemudian hari Selasa ada pemahaman Alkitab, dan khususnya Selasa ini kita akan membahas tentang nama Tuhan. Dan kita akan membahas tentang nama asli Tuhan. Hari Selasa ini jam 7:30 malam. Kemudian hari Sabtu ada remaja pemuda, dan minggu depan program kita sama, jam 9 pagi, jam 11 kebaktian sekolah minggu, dan jam 6. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan bisa menulisnya dan mengirim untuk didukung di dalam doa. Terima kasih banyak.